Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bimbasi, kembali lagi dengan kita di podcast Kurir. Apa itu Kurir? Aku, kamu, dan karir. Nah, di episode 4 kali ini, kita akan membahas tentang sukses kuliah dan sukses karir. Terutama nih, buat seorang mahasiswa seperti kita-kita ini. Sebagai seorang mahasiswa, kita setiap hari itu bisa mendapat ilmu menarik mengenai bidang yang kita sukai ataupun yang kita pilih. Selain itu, kita juga terlihat lebih dewasa dan dapat menentukan pilihan sendiri dalam berbagai hal. Maka dari itu, kita perlu melakukan segala sesuatu dengan bertanggung jawab. Nah, berbicara tentang bertanggung jawab nih Kak, sebagai mahasiswa itu kita perlu kan berhasil dalam dunia perkuliahan. Selain memiliki bakat dan minat untuk belajar di jurusan yang kita ambil, belajar dengan tekun, motivasi tinggi, dan daya juang yang baik itu merupakan kunci kesuksesan kuliah kita, Kak. Ya, betul sekali. Namun di sisi lain kan ada masalah-masalah nih. Menurut kakak nih, apa masalah yang sering dihadapi anak muda ya sekarang ini, seperti mahasiswa seperti kita ini? Nah, kalau menurut aku nih Kak, masalah-masalah yang dihadapi oleh anak muda zaman sekarang ini, kayak mahasiswa seperti kita ini, itu masalah tentang motivasi, kurangnya memiliki motivasi dan daya juang. Nah, kita itu terkesan lebih sering pasrah atau malah menghindari masalah. Sedangkan kan dalam perkuliahan itu kita pasti akan menemukan banyak sekali yang namanya tantangan, halangan, hambatan, dan lain sebagainya. Misalkan nih, tugas yang menumpuk bersama dengan masa ujian, itu kan sangat menguras pikiran dan tenaga sekali kan, Kak? Benar. Belum lagi tantangan menyelesaikan praktek kerja lapangan ataupun skripsi dan lain sebagainya. Nah, tantangan di perkuliahan ini seperti yang kita ketahui, itu bertujuan untuk melatih diri kita agar bisa bertahan dan berhasil memecahkan persoalan di dunia pekerjaan nantinya. Iya, itu kan tantangan yang ada di perkuliahan ya Kak. Namun realistisnya bukan hanya di sekitar perkuliahan saja kita mendapat tantangan, namun di dunia kerja. Misal nih kita kerja sambil kuliah. Nah, tantangan itu juga semakin besar. Kemudian dengan tantangan itu kita dilatih untuk menjadi dewasa. Tanpa adanya keinginan yang tinggi untuk mencapai keberhasilan dan keinginan yang kuat untuk tetap berjuang, belajar, bekerja, berusaha, melangkah meskipun tahu bahwa ada tantangan yang lebih besar di depan, kita tidak akan mungkin berhasil dengan gemilang. Jika ada masalah yang menghadang, kita harus maju terus. Tetap berusaha, jangan mencoba menyerah, kemudian kita harus mencoba berbagai solusi, bekerja sama dengan orang lain, atau sekedar berbicara dan mengutarakan kesulitan dengan orang yang kita percayai. Seperti yang ada di Bimbasi ini ya Kak. Seperti slogan kita, yaitu, ayo kita ucapkan slogan Bimbasi, yaitu terbuka, peduli, selalu ada untukmu. Jadi kalian bisa curhat ke kita dan mungkin saja sekedar berkeluh kesah ya Kak. Berkeluh kesah mengenai masalah-masalah perkuliahan, masalah-masalah pribadi yang sangat membebani pikiran kalian nih. Iya, karena kita akan tetap ada untukmu. Iya, cie. Dan kita itu harus tetap yakin bahwa kita pasti bisa mengatasi masalah tersebut. Kemudian, jadi yakin saja bahwa kita memiliki kemampuan untuk menaklukkan tantangan dan akan berhasil di kemudian hari. Begitupun juga dengan bagaimana dalam menyukseskan karir kita kan Kak. Kita nggak perlu takut nih dan pantang menyerah untuk mengejar kesuksesan. Dalam mengejar kesuksesan ini tuh banyak hal yang perlu kita terapkan dalam diri kita, mulai dari mengizinkan diri kita untuk gagal dalam melakukan sesuatu. Nah, kakak sendiri pernah nggak sih mengalami kegagalan? Oh ya, jelas pernah dong. Gagal kan ada berbagai macam ya Kak. Pertama, gagal dalam hal percintaan, gagal dalam hal misal kita ingin menginginkan sesuatu kemudian gagal di tengah jalan, itu juga sering. Contohnya apa nih Kak? Kakak pernah mengalami kegagalan apa nih?
Aku itu dulu pernah mau jualan cookies kan. Iya. Terus waktu mencoba di tengah-tengah perjalanan, aku lupa buat nyatet resepnya. Yang kebetulan hasil jadi cookies itu jadi gitu loh, dan enak. Jadi enak. Tapi aku lupa buat nyatet resepnya. Ya Waduh. Waduh. gitu Kak. Ya udah, terus aku gak lanjut lagi. Semenjak itu aku hopeless. Waduh. Jadi waktu ngalamin kegagalan itu kakak ngerasa hopeless gitu ya, ngerasa apa lagi, ngerasa nggak mood. Ya udahlah, nggak usah lagi gitu sih perasaanku. Nggak mau, jadi kayak males lagi gitu ya Kak. Benar sekali. Nah, kegagalan itu memang kayak yang dirasain Kak tadi, memang menyakitkan gitu. Tapi sebenarnya itu merupakan jalan menuju kesuksesan nih, karena kayak seperti katanya Alfred Adler bahwa kegagalan itu merupakan energi kita untuk sukses gitu Kak. Jadi memaksakan diri untuk keluar dari zona nyaman itu akan membantu kita mengembangkan keterampilan baru dan mendorong kita untuk mengambil lebih banyak resiko. Kita juga bisa nih meminta bantuan kepada rekan kerja kita sebelum kepada orang yang lebih berpengalaman. Ketika kita menemukan kesulitan gitu kan, kita bisa meminta ide ke teman-teman kita, ke partner-partner kita. Kemudian kita bisa mempertimbangkan kembali dan dikonsultasikan kepada seseorang yang lebih berpengalaman. Maka dari itu kita harus lebih ramah nih Kak, lebih menjalin komunikasi yang baik dengan orang-orang di sekitar kita agar kita dapat saling berkolaborasi dengan baik. Iya, kayaknya itu juga kurangnya dari aku sih, kurang kayak tanya ke temen yang udah mulai usaha duluan gitu. Aku cenderung jalan sendiri gitu loh Kak. Ya itu agak sulit sih Kak kalau misalnya kita jalan sendiri tanpa bantuan orang lain, itu kadang juga bisa buat mensulitkan kita sendiri gitu. Masalah buat diri sendiri ya Kak. Ya, Oke, nanti banget. kedepannya aku akan coba lagi, insya Allah, tapi ya kalau ada mood. Siap Kak, lanjut. Kemudian banyak nih pertanyaan tentang bisakah berkarir saat masih kuliah. Nah, gimana nih? Padahal Bisa di nggak pendidikan Indonesia saat ini sudah berkembang. Pemerintah juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mulai berkarir sejak dini, walaupun mereka masih duduk di bangku perkuliahan. Contohnya, di UNESA ini kita biasanya disuruh membuat proposal ya Kak, seperti Iya, PKM, benar banget. PMW, dan lain sebagainya. Nah, Kakak pernah nggak sih ikutan PKM atau PKMW itu? Kalau aku sih pernah, cuma ya gagal. Oh, Kakak ikut apa nih? Aku yang PMW. PMW. Aku juga pernah sih Kak ikut PMW. Itu pun awalnya sebenarnya karena ada dorongan dari dosen sih, sebenarnya ini bukan dari diri sendiri, tapi ada dorongan dari dosen. Dan alhamdulillahnya aku dan timku lolos, dan alhamdulillah lolos dan dapat pendanaan nih dari universitas. Terus udah berjalan apa belum Kak saat ini? Sekarang lagi proses sih Kak. Barusan aja minggu kemarin dananya itu cair. Jadi kita benar-benar barusan banget memulai PMB-nya. Alhamdulillah, padahal sulit loh buat lolos ke tahap pertama sampai tahap pendanaan. Ya itu memang sedikit menguras tenaga dan pikiran sih Kak. Membuat proposal itu tidak semudah yang kita bayangkan ya Kak. Iya, bener banget. Kemudian apa keuntungan mengawali karir sejak di bangku kuliah? Apa saja nih Kak keuntungannya? Keuntungan mengawali karir sejak di bangku kuliah. Yang pertama itu yang pastinya kita jadi jauh lebih tegas nih Kak. Jauh lebih tegas dan pandai dalam mengambil keputusan. Karena kan kita selama prosesnya itu kita pasti menemui banyak banget hambatan, banyak banget tantangan. Akhirnya itu jadi melatih kita kan Kak, melatih kita buat
menemukan solusi, mengambil keputusan yang tepat untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Kemudian apalagi? Nah, untuk yang kedua nih, akan ada banyak sekali kesempatan menjadi orang sukses, karena kan kita banyak pengalaman. Ketika kita berkarir sambil berkuliah, kita akan menemukan banyak sekali pengalaman. Nah, pengalaman itu yang bisa jadi pegangan kita untuk gimana kita jalan ke depannya. Untuk yang ketiga, mempunyai relasi yang semakin luas sehingga lebih mudah bagi kita mengembangkan karir dalam segala bidang. Nah, di proses itu kita kan pasti akan menemukan banyak sekali teman, banyak sekali rekan, banyak sekali orang. Nah, dari kita sangat menemui berbagai macam orang juga ya. Iya, bener banget. Nah, dari pertemuan kita dengan orang-orang tersebut itu akan menambah relasi kita nih Kak. Kita akan jadi lebih sering bertukar pendapat dengan mereka, lebih sering mengetahui bagaimana perspektif dari berbagai orang. Jadi hal itu bisa menambah relasi kita semakin lebih luas. Untuk yang keempat, kesuksesan kita itu akan datang lebih dulu dari teman seangkatan. Karena apa? Karena kita memiliki kesadaran nih memulai karir lebih awal dari mereka. Jadi ketika mereka lulus, mereka itu baru berkarir. Tapi saat itu juga ketika kita lulus, kita udah berkarir, kita udah merintis karir kita dan sudah mulai berkembang dan jadi besar. Tapi tetap jangan abaikan pendidikan, karena kita sebagai mahasiswa yang akan menjadi calon orang sukses itu yang pastinya yang utama adalah pendidikan, adalah perkuliahan itu sendiri. Nah, kalau tips sukses menurut kakak nih gimana nih? Kakak ada tips nggak buat sukses berkarir sejak kuliah? Ada nih. Yang pertama itu kita harus memiliki impian yang besar. Banyak sekali orang yang bilang kalau mimpi jangan ketinggian, nanti kalau jatuh sakit. Jika ada orang yang berkata seperti itu, berikan saja senyuman Anda dan kalau bisa jangan dihiraukan ya Kak, karena ngerti sendiri kan perkataan itu lebih tajam daripada pedang. Siap, ya benar banget ya. Kedua, mulailah dari hal kecil. Ketahuilah jika segala sesuatu yang besar itu berawal dari hal kecil. Jadi, jangan ragu untuk mengubah diri kamu untuk bisa menjadi sukses, selama itu tidak negatif. Kenapa tidak? Mulailah mengubah diri kamu dari hal kecil, misalnya on time, terus memperbaiki kedisiplinan, belajar attitude yang baik ketika ada banyak orang. Pastikan jika ada perubahan setiap waktu dari diri kamu, sebab bagaimanapun kesuksesan itu tidak bisa diraih dengan cara yang instan. Nikmati semua proses dan jangan terlalu banyak mengeluh. Yang ketiga, belajar dari pengalaman. Meniti karir sejak menjadi mahasiswa bisa dilakukan siapa saja yang mau bertekad keras untuk sukses. Tidak ada yang tidak mungkin dalam kehidupan ini. Pastikan jika kita melakukan yang terbaik. Berusaha sekuat mungkin mencapai kesuksesan. Jangan ragu untuk menjadi orang sukses. Jika misal kita jatuh, bangun lagi. Jika jatuh lagi, bangun lagi. Hingga Anda benar-benar bisa berdiri tegak di depan dengan menggenggam kesuksesan. Kemudian berusaha sekuat tenaga agar bisa menjadi sukses sejak dini. Bagaimana caranya? Jangan pernah berpikir jika kegagalan atau ketidakberhasilan adalah akhir dari segalanya, sebab justru Anda harus bahagia karena kegagalan tersebut adalah awal dari sebuah keberhasilan. Kayak kata pepatah nih, kegagalan adalah ibu dari kesuksesan. Enak banget. Jangan menyimpan pikiran negatif dalam diri kamu sebab hal tersebut hanya akan mengubah mindset menjadi tidak stabil, bahkan membuat kita mudah menyerah. Kemudian, belajar dari pengalaman, sebab bagaimanapun pengalaman adalah guru terbaik bagi diri kita. Dan jangan mudah merasa putus asa ketika ada orang lain yang mulai meremehkan dan menjatuhkan kita.
Biarkan mereka berkata apapun, tapi yakin dan mau tetap tertanam dalam diri kita. Siap. Ada yang ingin ditambahkan Kak? Gimana? Jadi tips sukses menurut Kak Tia. Yang pertama itu milikilah impian yang besar. Iya. Lalu mulailah dari hal terkecil, belajar dari pengalaman, berusaha sekuat tenaga dan Jangan lupa berdoa. Iya, berdoa itu penting banget nih. Nah, Berdoa yang pertama. Kemudian kumpulkan niat gak sih Kak? Ya. Wah, itu pasti sih Kak. Kita setiap apapun yang kita lakukan harus dengan niat sih. Kalau nggak dengan niat, ya kita pasti kedepannya males-malesan gitu Kak. Iya. Pasti kayak ya udahlah pasti kayak gitu nih. Kemudian kalau nggak gitu harus ada dorongan ya dari orang lain. Nah, ya Kak? bener banget, dorongan itu penting Kak. Motivasi kita dari orang lain penting banget. Jadi kalau disimpulkan orang lain juga berperan ya Kak dalam kesuksesan kita ya. Iya, berperan banget Kak, berperan banget karena kan orang lain bisa sebagai pendorong kita, bisa sebagai penyemangat kita, bisa sebagai bener-bener supporter kita nih. Jadi peran dari orang lain, dari teman terdekat, dari sahabat, dari orang tua, dari pacar, itu kalau yang punya pacar nih ya, itu penting banget nih, kalian butuh banget dorongan dari mereka. Iya. Kalau kalian menemukan seseorang yang menjatuhkan kalian, udahlah skip aja gitu. Skip aja deh, skip aja. Itu malah jadi beban pikiran kalian. Nah, sebelum kita akhiri nih Kak episode 4 kali ini, ada informasi informasi tentang lowongan pekerjaan. Coba kalian cek Instagram @lokersurabaya.co.id. Di sana itu banyak pamflet tentang berbagai macam pekerjaan. Cari aja ya. Ya, ini cocok banget nih buat kalian yang lagi di daerah Surabaya, buat kalian juga yang lagi ngekos kuliah di Surabaya. Untuk tambahan-tambahan uang kos, kalian bisa cari lowongan pekerjaan di lokersurabaya.co.id. Iya. Jangan lupa dicek. Kemudian jangan lupa buat komen pendapat atau pengalaman kalian saat kuliah sambil kerja. Kalian juga bisa menyampaikan kritik dan saran tentang kita. Karena kritik dan saran kalian sangat membantu sekali untuk kita ke depannya. Iya, agar kita menjadi lebih baik ya Kak. Mungkin kita banyak kesalahan ya di podcast sebelumnya. Di episode sebelumnya mungkin. Nah, komen menarik dari kalian akan kita berikan giveaway pulsa. Nanti akan kami pilih 2 pemenang dan akan kami DM, lalu kami bacakan komen kalian di episode selanjutnya. Wah, sangat menarik ya Kak buat jadi mengunggah mereka buat komen. Ayo komen, dapat giveaway nih. Pulsa nih. Lumayan kan, apalagi online gini pasti butuh banget nih yang namanya paketan. Iya. Butuh banget. Udah ya Kak, udah kita akhiri saja ya sampai di sini. Kita akhiri sampai sini Kak. Oke, sekian dari kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.